Capricorn, welcome to my channel. Untuk kali ini aku bakal ngejelasin percintaan Capricorn single dan juga couple di September 2021. Oke, kita mulai saja langsung ke Capricorn single ya. Oke, percintaan Capricorn single. Baik, sebelum saya memulai, saya terima kasih banyak ya untuk para subscriberku yang sudah subscribe dan juga para viewersku yang sudah mendukung ya. Baik, kita akan mulai. Untuk Capricorn single percintaan di September 2021. Oke, baik ya. Jadi aku ngerasa di sini Capricorn single jadi lebih stabil lagi ya di September 2021. Di sini ada Ten of Cups ya. Oke, kemudian di sini ada Queen of Cups. Oke. Kemudian ada Ten of Wands. Jadi aku ngerasa untuk Capricorn ya, Capricorn single, percintaan kalian akan jauh lebih stabil lagi gitu. Aku ngerasa sebagai Capricorn single ya, mulai dari kalian tuh kayak bisa membalance gitu terkait tentang apa yang mungkin kalian ngerasa beban gitu ya, dan selama ini kecewa terhadap satu hubungan, tapi itu akan berangsur-angsur kalian bisa memahami gitu terkait tentang apa yang kalian selama ini sudah menjadi beban tersendiri gitu ya, akan kalian mengerti gitu sebenarnya beban itu diperuntukkan karena apa sih gitu. Jadi ada kayak suatu hal pemahaman, pengertian, level ke satu kesadaran yang aku ngerasa kalian dapatkan di September 2021 gitu. Aku ngerasa kalian di sini jadi bisa jauh lebih mengerti, bahkan mungkin empati gitu ya, mungkin ke orang-orang yang sudah membuat kalian berbeban seperti ini gitu ya selama ini gitu ya, membuat kalian jadi berat gitu ya dalam menjalani suatu hubungan atau kehidupan gitu ya. Di situ kalian mulai menyadari gitu, oh ternyata gitu aku tuh nggak boleh sama si A karena apa, oh aku sama ini nggak berjalan lancar dengan B, oh karena apa, oh kenapa aku masih single, ternyata selama ini ada hal-hal yang kalian tidak mengerti sebelumnya gitu, dan ternyata kalian terprotected oleh universe, oleh Tuhan gitu ya, dijauhkan oleh orang-orang yang tidak baik untuk kalian, dan kalian itu diberikan suatu hal yang baik untuk kalian sebenarnya selama ini gitu. Tapi kalian sendiri tuh kayak kurang menyadari gitu kalau kalian sebenarnya terprotek gitu. Aku ngerasanya ya. Di sini aku ngerasa kalian tuh kayak sama ini kurang memahami, salah paham lah dengan maksud kenapa sih aku dijauhin sama si A, kenapa sih aku nggak berjalan sama si B. Itu semua hal mungkin tadinya kalian fokuskan apa aku yang kurang A, apa aku kurang B, apa aku kurang C, kayak gitu ya. Ada hal-hal yang kalian kayak keluar semua lah rasa insecure kalian gitu. Tapi di sini makin kesini menyadari, oh bukan aku, ternyata karena merekanya yang kurang baik, bukan aku yang kurang baik, tapi ternyata mereka yang kurang baik untuk hidupanku, untuk menjadi satu kebahagiaan dalam hidupku. Kayaknya mereka nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian mulai memahami apa yang membuat kalian bahagia gitu ya dalam suatu hubungan gitu ya, dalam kehidupan kalian mulai mengerti apa yang bikin kalian senyum-senyum sendiri gitu ya yang bikin kalian jadi lebih bergairah atas kehidupan kalian, bersyukur atas hidup. Mungkin nanti kalian akan sampai ke titik itu gitu ya.
Oke, baik, aku bakal berikan ya saran percintaan untuk kalian. Oke, saran percintaan untuk Capricorn single ya. Saran percintaan untuk Capricorn single di September 2021. Oke. Baik. Di sini ada, what is the most limiting belief keeping me from what I want right now? Oke, kita baca bareng-bareng. What story are you telling yourself when you think about your dreams? What is the first limiting thought that comes to your mind? If you are not living the life you desire, it's because a part of you doesn't believe it's possible. Today's soul actionnya, it's time to upgrade. Look your belief in the eye. Where did it come from? What new belief are you ready to adopt in its place? How will this change your result? Remember, your belief is the root of your result. On it, heal it, upgrade it. Oke, jadi di sini ya disaranin untuk para Capricorn single gitu ya. Kalian akan lebih baik gitu ya, mulai kayak mengevaluasi kembali gitu. Kalian tuh percayanya gitu ya, true love tuh seperti apa sih, cinta seperti apa sih gitu. Akankah seperti Disney yang datang gitu ya, seperti Prince Charming yang tiba-tiba datang menyelamatkan kalian, memberikan kalian true love gitu kan? Atau apa yang kalian percaya? Kalian percaya twin flame kah? Soulmate kah? Percaya tentang happily ever after atau tidak? Ada hal yang kalian perlu telaah kembali terkait tentang percintaan agar kalian energinya fokus. Misalkan kalian itu percaya kalau kalian bahagia itu kalau kalian itu mendapatkan apel, maka fokuslah gitu ya, fokuslah untuk mendapatkan apel, gimana caranya gitu. Dan percaya ketika akhirnya akan mendapatkan apel itu, kalian adalah orang yang paling bahagia sedunia gitu ya. Tapi kalau kalian energinya masih kemana-mana nih, kayak misalkan mungkin masih kurang spesifik ya, mungkin selama ini kalian percayanya kalau aku mendapatkan buah-buahan gitu ya, aku baru bahagia gitu, buah apa aja deh gitu. Mungkin sama ini kurang spesifik yang kalian maksud, atau mungkin kalian saking nggak tahu apa yang kalian pengenin jadi bingung gitu ya. Ketika kalian dikasih jeruk, antara mau happy mau enggak, masih mikir-mikir, berasa-berasa dulu, kayaknya enggak deh gitu. Ada hal yang kalian selama ini jalaninya itu kayak abstrak gitu, sedapetnya aja sih, ngerasa klopnya aja sih. Ada hal yang kayak kamu biarkan secara yang menurut kamu bagus secara ego kamu aja. Misalkan, oh dia cantik, oh dia cakep, oh dia pinter, oh dia kaya, oh dia mapan, hal-hal yang seperti itu aja. Jadi ngebuat kamu tuh kayak, dia bagus buat aku, kita coba gitu kan. Tapi ketika kalian akhirnya misalnya menjalani, ternyata itu gak sesuai dengan apa yang kalian bayangkan, atau yang kalian rasakan berbeda, padahal orangnya udah oke banget. Jadi ada hal yang sama ini masih kurang on point gitu ya. Manifestasi kamu, fokus kamu tuh sebenarnya kebahagiaan yang kamu cari itu seperti apa sih gitu. Mendapatkan apel kah, jeruk kah, melon kah, kayak gitu. Mendapatkan apa yang bikin kamu happy? Kalau kamu sendiri nggak tahu, orang lain membawa apapun ke kamu, itu juga nggak akan berakhir dengan baik gitu, nggak akan bikin kamu bahagia. Tapi ketika kalian mengetahui nanti nih ya, di September gitu ya, percintaan kalian ini, kalian mulai mengetahui gitu, oh aku bahagianya kalau aku mendapatkan jeruk nih. Kamu fokusnya akhirnya memfilter orang-orang yang tadi ya, oh yang jeruk sini, yang apel nggak usah gitu. Kamu jadi mulai bisa fokus energinya ke orang-orang yang kamu berpotensi bikin kamu happy, bikin kamu ngerasa
ini orang yang aku cari, seperti itu ya. Aku bakal kasihin saran percintaan lagi. What am I most afraid of losing ya. Kita baca bareng-bareng. As we grow, change and transform our life, it requires us to let go of something that was, to make room for what will be. If you were to take the big leap today, would you feel scared of losing love, safety, and belonging? What if it was a big fat lie? What if it was impossible to lose any of those things because you have the power to give everything you need to yourself? Today's solutionnya, name that fear and look at the worst case scenario. Find a solution. Take your power back by being certain of who you are and where you are going. Okay, today's mantra: I move forward knowing I am powerful beyond measure. I am loved, I am safe, and I belong. Jadi di sini seperti pertanyaannya ya, what am I most afraid of losing? Kamu percayakan ketika kita memberikan space gitu ya, ada yang datang pasti ada yang pergi gitu ya. Ada hal yang akhirnya kalian dapatkan dan harus kalian kehilangan hal tersebut. Itu akan terjadi seturut cycle of life-nya kita gitu. Jadi di sini pertanyaannya gitu ya, sesuai dengan saran percintaan yang tadi aku fokuskan untuk kalian, what am I most afraid of losing? Kalau kamu paling takut, misalkan aku takut Kak kalau aku pergi dari orang yang lagi dekat sama aku sekarang, aku nanti nggak bakal dapetin orang yang lebih baik lagi gitu kan biasanya. Nah di sini kalian itu di encourage gitu ya untuk lebih mempercayai terkait hal yang nggak perlu takut gitu, nggak perlu takut untuk mengambil resiko tersebut. Karena ketika nanti akhirnya kamu merasa misalkan nanti orang yang di depan kamu itu nggak sesuai dengan apa yang menurut kamu kayak kurang klik buat kamu gitu ya, kayak hati aku ngerasa ini bukan orang yang aku mau, tidak perlu merasa menimbang-nimbang sesuatu hal karena ketakutan gitu. Karena di sini ketika kamu berpikir kembali, kalau memang orang tersebut adalah orang yang menjadi pasangan yang terbaik buat kamu, aku rasa kamu gak bakal berpikiran seperti tadi, menimbang-nimbang, seakan-akan kayak kamu sekarang, kalau aku lepas yang ini siapa tahu nanti kedepannya aku nggak dapet yang lebih baik lagi. Kamu nggak akan membuat orang lain itu jadi objek timbangan gitu ya, kalau kamu tulus juga dengan dia gitu. Dan aku yakin energi itu bolak-balik. Kalau kamu merasa seperti ini ke orang yang lagi dekat atau yang nanti datang sama kamu berdasarkan benefit gitu ya, berdasarkan status, berdasarkan yang tadi ya, paling better yang mana, kalian nimbang-nimbang. Ketika kamu mencoba untuk menimbang-nimbang antara si A sama B, sebenarnya kamu itu tidak punya perasaan yang tulus atau intention yang tulus untuk keduanya. Cuma berdasarkan benefit, berdasarkan sejauh mana mereka menguntungkan kamu, bikin kamu jadi lebih ngerasa dicintai mungkin, atau ngerasa lebih eksklusif dengan statusnya, atau ada benefit-benefit yang mereka bisa berikan. Itu semua hal kalau seturut terkait tentang benefit-benefit gitu ya, berarti itu kan hubungan yang transaksional ya. Aku berikan apa, kamu dapat apa. Hal-hal yang seperti itu nggak akan bertahan lama. Itu akan mengikuti sejauh mana kamu bisa bermanfaat terhadap pasangan kamu dan juga sebaliknya. Jadi itu kayak hubungan timbal balik yang kayak pasar gitu ya. Menurut aku itu akan terus berubah-ubah gitu. Nggak ada orang yang kalau secara benefit itu kan jatuhnya ada yang
datang bawa apel, tiba-tiba ada yang datang lagi bawa 2 apel, ada yang datang lagi bawa 3 apel, ada yang datang lagi bawa 4 apel. Hal-hal seperti itu tidak berlaku sebenarnya di dalam suatu hubungan percintaan. Kalau kamu melakukan hal-hal yang seperti itu tadi, itu akan terus berganti. Dan aku rasa kalau hubungan transaksional lebih baik itu menjadi partner bisnis aja, nggak perlu jadi satu hubungan percintaan, karena nantinya akan menyakiti banyak pihak gitu. Oke, ini saranku untuk Capricorn single ya di September 2021. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi bisa request personal reading denganku dengan klik link kolom deskripsi video YouTubeku ya. Kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa langsung follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasa melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Capricorn single. Thanks for watching, bye bye. Oke. Iya, nih ya, biasanya kalau earth sign itu pasti nyari orang-orang yang bukan istilahnya kayak berduit ya. Dia suka hal yang grounding gitu, hal-hal yang matang gitu. Jadi itu biasanya terlihatnya itu kayak dari status sosialnya, terkait tentang kemapanannya gitu ya, masa depannya, hal-hal yang seperti itu sebenarnya memang. Cuma hal tersebut bisa jadi salah fokus gitu ya, malah jadi fokus ke orang-orang yang bisa membuat kamu jadi lebih untung atau lebih kaya lagi. Menurut aku itu hal-hal yang penuh dengan apa ya, jalan berlubang menurut aku ya, karena itu akan menyakiti banyak pihak kalau fokusnya ke situ. Oke, kita lanjut aja ke Capricorn couple ya di September 2021 ya, percintaan kalian. Untuk Capricorn couple, percintaan kalian di September 2021. Oke ya. Aku ngerasa jadi kalian apa ya, jadi lebih ada banyak conversation gitu yang sharp antar pasangan. Aku ngerasa ada kayak semacam apa ya, bawaan crucial conversation gitu yang aku rasain tadi. Oke, di sini ada Knight of Cups ya. Oke. Kemudian di sini ada Eight of Swords. Oke. Dan di sini ada Six of Swords. Iya, jadi aku ngerasa di sini demi mempertahankan hubungan kalian, aku ngerasa akhirnya dibukalah kayak semacam apa ya, bukan heart to heart conversation, ini langsung confrontation menurut aku ya. Ada kayak semacam pembicaraan yang akan terjadi nanti ya, terkait apa yang dipikirkan gitu ya, secara jujur akan dikomunikasikan ke pasangan. Aku ngerasa ada kayak semacam diskusi terkait sejauh mana ada orang yang lebih berjuang sama ini dalam suatu hubungan gitu ya, dan ada orang yang ibaratnya kayak udah mau pergi aja lah dari hubungan ini gitu, kayak gak mau berpikir untuk memperbaiki hubungan, emang dasarnya pengen pergi aja udah dari hubungan ini. Karena itu akhirnya adalah conversation ini. Jadi nanti ada kayak conversation gitu ya, ada percakapan, diskusi terkait selama ini saya udah berjuang segininya buat kamu gitu, dan yang satunya tuh yang kayak ya udahlah terserah gitu, mau berjuang iya kamu yang berjuang, kayak semacam seperti itu. Jadi di sini ada dua orang yang beda pola pikirnya, beda juga perasaannya. Aku ngerasa yang satunya ini ya, yang Six of Swords ini kayak udah ya udahlah gitu, kalau udah nggak cocok ya udah pergi aja dari sini gitu ya.
dan aku ngerasa di sini dua-duanya ini masih nge-stuck di dalam satu hubungan gitu ya. Aku ngerasa di sini yang satunya itu kayak mau pergi aja tapi nggak bilang untuk putus, kayak membiarkan, menggantungkan saja gitu. Dan yang satunya berjuang untuk mempertahankan hubungan ya. Di sini ada Knight of Cups ya. Jadi energinya tuh dia akan berjuang terus ya dalam percintaan gitu, yang dia rasa biar apa ya, mengamankan hubungan gitu ya. Aku rasanya biar hubunganku itu aman, langgeng gitu. Yang ada hal yang dia perjuangkan dalam percintaan agar dia mendapatkan sesuatu hal juga. Seenggaknya ketika dia mau perjuangan cinta, dia mendapatkan cinta yang dia inginkan. Tapi di sini yang satunya energinya udah mau pergi aja. Dia tidak pernah terfikir untuk tetap stay. Dia juga ngerasa ini bukan suatu hal yang perlu disolusikan, karena ini jelas misalkan kayak udah gak cocok, ya udah gitu. Jadi aku ngerasa ini ada hubungan yang stuck gitu ya. Yang satu kayak membiarkan hubungan begini aja, tapi dia tidak melakukan apa ya, mengucapkan kata putus kayak atau apa, tidak ada ucapan untuk hal-hal tersebut gitu ya. Dan yang satunya kayak apa ya, seakan tidak ada solusi lain selain yang memperjuangkan cintanya gitu. Di sini ada kayak semacam stuck secara mental, secara pikiran, sesuatu hal yang tidak tersolusikan dengan baik. Itu yang aku rasain ya untuk percintaan Capricorn couple di September 2021. Aku bakal kasihin ya saran percintaan untuk Capricorn couple ya di September 2021. Oke. Ya. Di sini ada To where does my soul want to travel? Oke, kita baca bareng-bareng. When we travel, we grow. We open up our little worlds to more adventure, thrills, passion, understanding, trust, and oneness. Our heart and mind expand, and our desire are satisfied. Where is your soul calling you to visit? Today's soul actionnya, pick a location on your desired list. Okay, choose a date when you will get there and start planning. Create a Pinterest board or start searching on travel site for the best restaurant. Anything that will create movement to let the universe know you are ready to make it happen. Believe you can. Jadi ini saran untuk si Knight of Cups nih ya. Kalau kamu mau mempertahankan hubungan kamu, cobalah untuk mengadakan kayak semacam piknik bersama lah. Ada ibaratnya kayak apa ya, short escape gitu ya untuk hubunganmu gitu dengan si pasangan. Jadi aku ngerasa ada hal yang tidak bisa dengan curahan kata-kata betapa aku sayang padamu, betapa aku cinta padamu, hal-hal yang seperti itu. Menurut aku coba agak apa ya, jangan nyatakan secara terang-terangan atau melakukan heart to heart conversation, karena yang satunya ini energinya udah nggak mau ke arah situ lah. Itu jadi kayak semacam membebani gitu. Jadi ada hal yang perlu kalian sadari. Di saat kalian setia kepada pasangan, jangan lupa untuk tetap menjadi pasangan yang menyenangkan. Jadilah kamu di sini disaranin untuk memberikan bukan curahan-curahan perasaan yang kayak kenapa sih kamu begini, kenapa sih kamu begitu, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku kangen kamu, aku pengen kamu yang seperti yang dulu. Hal-hal yang seperti itu jangan apa ya, banyak diucapkan dan di-trigger ke orang ini lagi. Tapi ya udah, lakukan hal-hal yang impulsif seperti ayo kita short escape, kita yuk pergi yuk langsung weekend ke puncak gitu, atau hal-hal yang sesuai dengan peraturan lah ya. Mungkin karena lagi masih ada PPKM atau hal-hal yang seperti itu. Tapi di sini
ada hal yang perlu kamu bubuhi gitu ya dalam hubungan kamu, yaitu ada hal yang perlu kamu berikan di energi fire-nya di hubungan ya. Ada hal yang perlu kayak tambahi hal yang berbau dengan kayak apa ya, humoris gitu ya, surprise gitu. Jangan yang melo-melo lah gitu ya dibawa ke hubungan ini. Hal-hal yang fun gitu ya, hal-hal yang memungkinkan kalian itu ada kayak semacam quality time yang seperti itu ya, yang adventures gitu, ada tantangannya. Jadi kalau rasa tuh, kalau makanan tuh biar nggak cuma asin doang, ada manis asemnya juga gitu. Ada hal yang perlu kamu balance gitu dalam hubungan ini, karena kalau Knight of Cups gitu ya, ada tendensi yang kayak pembawaan yang terlalu apa ya, mellow gitu ya, terlalu romantic gitu ya, romantic relationship. Nggak semua orang cocok soalnya hal-hal tersebut gitu, apalagi kalau udah sampai berbulan-bulan atau udah tahunan bersama gitu ya, udah makin nggak berasa gitu ya, digombalin tiap hari, dikasih mawar tiap hari, dibilang kangen setiap hari, dibilang cantik setiap hari. Kadang orang tuh perlu ada hal yang lain. Kalau kamu terlalu terbawa dengan perasaan, energi waternya kamu berarti besar gitu ya, mungkin berilah little bit fire dikit gitu ya, berikan kayak semacam rasa adventure dengan mengadakan itu ya, trip atau travel kemana, quality time bersama dengan pasangan, itu akan jauh lebih membantu. Atau ya tadi ya, hal-hal yang surprise, yang impulsif itu akan membantu. Oke, karena aku ngerasa di sini pasangan kamu tuh apa ya, kayak yang satunya tuh sangat berperasaan, pakai feeling banget, yang satunya pakai logika banget, yang ya antara kaku-kaku gimana gitulah ya. Oke, aku akan kasihin saran percintaan lagi. What passion am I ready to pursue ya. Di sini kita baca bareng-bareng. Your passion will continually lead you to your purpose. What passion have you put to the side, given up on, or buried? What passion is ready to come alive in you? Today's soul actionnya, write a list of the passion to which you want to give life right now. Then journal how you can incorporate more of what you are passionate about into your daily life. Trust your soul whispering and let your passion draw toward your dream life ya. Jadi di sini disaranin untuk para Capricorn couple ya, dalam satu hal gitu ya, bukan dalam satu hal aja sih, dalam kehidupan semuanya harus balance. Nggak melulu tentang cinta dan betapa aku cinta padamu, betapa aku sayang dan apapun itu. Dalam hubungan percintaan diperlukan juga ketika kamu tahu kapan harus kamu invest terhadap orang lain, yaitu pasangan segala macam, dan kapan kamu harus invest sama diri kamu sendiri untuk bikin apa ya, semacam balancing gitu. Di saat kamu menginginkan sesuatu, biar bebannya itu nggak kamu limpahkan kepada pasangan kamu gitu. Seperti kayak apa ya, ketika orang itu nggak tahu apa yang harus dilakukan dalam hidupnya, nggak tahu harus apa yang difokuskan, nggak punya passion lah dalam hidupnya, itu biasanya suka ngerusuin pasangannya gitu. Jadi kayak misalkan lagi bosen, aduh bosen ya, aku ngapain ya hari ini, yuk kita pergi kemana yuk, ke tempat yang romantis. Yang satunya lagi yang sangat secara logika, padahal dia udah punya plan. Biasanya mereka punya plan, misalkan plan pergi sama teman-temannya, sama orang tuanya, ada hobi yang dia pengen lakukan, mungkin dia suka apa ya, game gitu ya, untuk melakukan me time segala macam. Itu akhirnya jadi terganggu gitu, padahal mungkin yang satunya sudah bilang, aku pengen jalan sama teman-teman aku pengen quality time sama teman-teman aku pengen ngegame. Tapi yang satunya ini terus saja ya, oh ya boleh apa ya,
kayak semacam oh ya boleh kamu quality time sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu, tapi di setting terus kayak nggak ada kerjaan lain selain ngehubungin dan message 24 jam ke pasangan gitu. Jadi di sini ada hal-hal yang kayak too much gitu. Yang satunya too much logika, yang satunya too much bucin ya gitu ya. Jadi di sini perlu balancing. Ketika kamu mengetahui passion kamu jadi nggak banyak ngurusin orang lain. Kamu akan fokus ke passion kamu. Kapan ada waktu untuk diri kamu, kapan ada waktu untuk pasangan kamu. Oke, baik. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin ya untuk Capricorn couple di September 2021 untuk percintaan kalian. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper terkait tentang percintaan atau hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow ya Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Capricorn couple di September 2021. Thanks for watching. Bye bye.